Pelajaran dari Raja Yosafat, berani berdiri di tengah arus. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 3 firman Tuhan katakan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup menurut jejak Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Saudaraku, sekarang kita akan melihat kerajaan Israel Selatan, dalam hal ini kerajaan Yehuda. Beberapa waktu lalu kita melihat kerajaan Israel Utara, sekarang kita beralih di kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Siapakah Raja Yosafat ini, saudaraku? Yosafat adalah anak dari Raja Asa. Asa memerintah Yehuda selama kurang lebih 41 tahun. Dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 24 dan 2 Tawarik 17 ayat 1 mencatat bahwa Yosua menggantikan Raja Asa sebagai raja. Yosafat adalah Raja Yehuda yang berbeda dengan kebanyakan raja lainnya. Dia tidak hanya memimpin dengan kebijakan militer dan politik, tetapi juga dengan iman kepada Tuhan. Ketika raja lain tergoda dengan penyembahan berhala dan aliansi politik yang salah, karena raja-raja di sekitarnya seperti itu, tetapi Yosafat lebih memilih untuk mencari Tuhan Allah Israel terlebih dahulu. Dia mengutus para imam untuk mengajarkan firman Tuhan ke seluruh Yehuda. Menarik ya, sebagai seorang raja dia panggil seluruh imam, dia utus untuk mengajarkan firman Tuhan ke seluruh Yehuda. Dalam 2 Tawarik 17 ayat 7-9 saudara bisa baca. Kemudian Yosafat memperkuat keamanan bangsa Yehuda, dan ketika menghadapi ancaman perang, dia lebih memilih berdoa daripada bertempur terlebih dahulu. Jadi dia sebelum bertempur dia menghadap Tuhan, saudaraku. 2 Tawarik 20 ayat 3-4. Apa pelajaran hidup dari Yosua yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, jangan takut berdiri di tengah arus. Bahkan jangan takut berdiri melawan arus. Yosafat hidup di zaman raja-raja di mana raja-raja di sekelilingnya itu menyembah berhala dan berpaling daripada Tuhan. Tetapi Yosafat berani memilih jalan yang berbeda. Dia tidak mengikuti budaya penyembahan berhala dan malah membawa rakyat kembali kepada Tuhan Allah Israel. Dalam Roma 12 ayat 2 kita diingatkan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan inilah yang dilakukan Yosafat, saudaraku. Dia tidak menjadi serupa dengan dunia di sekelilingnya. Ketika dunia di sekelilingnya menyembah berhala, ketika raja-raja di sekelilingnya mengandalkan aliansi politik dan penyembahan berhala, Yosafat tidak. Dia tetap mengandalkan Allah Israel. Saudaraku, iman yang sejati adalah iman yang berani berdiri di tengah badai. Iman yang berani melawan arus. Iman sejati berani berdiri tegak saat dunia memaksa kita untuk berlutut di hadapan berhala. Iman yang sejati mengajarkan kita untuk berani berdiri tegak saat dunia memaksa kita untuk tunduk kepada berhala. Yang kedua, ketika krisis datang, sujudlah terlebih dahulu, baru bertindak. Artinya, mulailah dengan doa. Jangan tidak memulai dengan doa. Saat Yehuda diancam oleh musuh yang lebih kuat satu kali waktu, Yosafat nggak panik dia. Dia langsung menghadap Tuhan. Dia tidak langsung mengangkat pedangnya, tapi dia menghadap Tuhan. Dia memanggil rakyat untuk berdoa dan berpuasa. Menarik saudaraku ya. Ngomong-ngomong, Gereja Kemah Injil Indonesia, gereja kita memulai doa puasa 40 hari mulai hari ini, saudaraku ya. 10 Februari ini adalah ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia, gereja kita. Jadi Yosafat memanggil rakyat untuk berdoa dan berpuasa saat dia menghadapi musuh yang dia rasa lebih kuat secara militer. 2 Tawarik 20 ayat 3-4 saudara bisa baca. Hasilnya apa, saudaraku? Tuhan sendirilah yang turun tangan memberikan kemenangan kepada Yosafat dan bangsa Yehuda, tanpa bahkan mereka harus berperang. Luar biasa, saudara, kayak Tuhan yang berperang untuk mereka. Makanya kita diingatkan firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang memelihara kita ini Tuhan pencipta langit dan bumi, saudaraku. Bukan kaleng-kaleng. Ya. Bukan Tuhan yang cuma ciptakan komputer AI. Seberapa hebat si AI, saudaraku, dibanding Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Jadi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang memelihara kita, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya.
Saudaraku, doa bukanlah rencana cadangan, tetapi strategi utama untuk menang. Saya ulangi, doa bukanlah rencana cadangan, tapi strategi utama untuk menang. Maka mulailah segala sesuatu dengan doa. Yang ketiga, dari Yosafat kita belajar bahwa aliansi yang salah bisa menjadi kehancuran. Artinya pertemanan yang salah bisa membawa kehancuran. Meskipun Yosafat adalah raja yang baik, saudaraku, dia pernah membuat kesalahan besar karena dia menjalin aliansi dengan Ahab, raja Israel yang jahat. Ya kan, dia kerajaan Yehuda, dia jalin aliansi dengan si Ahab, raja Israel yang jahat. 2 Tawarik 18 ayat 1-3. Aliansi ini membawa dampak buruk bagi Yehuda, saudaraku. Pertemanan dengan raja Israel yang jahat itu membawa dampak buruk bagi kerajaan Yehuda. Dan hampir saja membuat Yosafat itu kehilangan nyawanya, kalau saudara baca ceritanya itu. Nah, saudaraku, kadang kita berpikir kompromi sedikit bolehlah, gitu ya. Kompromi dengan dosa sedikit bolehlah, gitu. Tapi ternyata kita nggak tahu kompromi yang sedikit itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan, jangan kamu bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya. Pergaulan yang buruk juga bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi aliansi atau pertemanan yang salah itu bisa mendatangkan kehancuran. Hati-hati, saudaraku ya. Suatu keputusan yang kompromi atau satu keputusan kecil untuk kompromi terhadap dosa bisa membawa kehancuran di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mesti benar-benar hidup mengasihi Tuhan, sehingga waktu kita mengasihi Tuhan, kita menjadi tidak mau melukai hati Tuhan. Jadi ketidakmauan kita melakukan dosa itu adalah karena kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan, aku tidak mau menyakiti hatinya. Aku tidak mau mendukakan. Itu namanya kamu mencintai, itu namanya kita mencintai, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, melayani perasaannya, saudara. Saudaraku, Yosafat bukan hanya menunjukkan iman yang kokoh yang membawa kemenangan bagi bangsa Yehuda, tapi juga dari hidup Yosafat kita diingatkan kompromi dengan yang salah itu bisa berakibat fatal. Jadi kita mesti terus berhati-hati di dalam kehidupan kita, punya kemawasan diri secara rohani, saudara. Mari kita renungkan, apakah kita berani berdiri di tengah badai, berani berdiri di tengah arus dunia yang salah, dan tetap berdiri untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah kita menghadapi masalah dengan kekuatan kita, atau kita memulai dengan doa berserah kepada Tuhan seperti Raja Yosafat? Atau kita merenungkan juga, apakah ada aliansi atau pertemanan yang buruk yang merusak kehidupan kita, merusak kerohanian kita? Kalau ada seperti itu, segera diputuskan, saudara. Kita tetap kasihi orang-orangnya, tapi jangan sampai orang-orang itu membawa pengaruh buruk di dalam kehidupan kita. Jadi kalau segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, kalau ada segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, maka lepaskanlah itu, tinggalkanlah itu, saudaraku. Dan jangan beraliansi lagi dengannya, jangan lagi berteman dengan sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita harus lebih memilih Tuhan daripada dunia ini. Saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon Roh Kudus menguatkan kita untuk memulai segala sesuatu dengan doa, dan berani berdiri di tengah arus, dan berani melepaskan segala aliansi, pertemanan-pertemanan yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat menjalani pagi hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa.